Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para mahasiswa? Saya berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan perkuliahan studi Al-Quran, pertemuan kedua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang telah kita mulai pada pekan yang lalu, di mana pekan yang lalu kita sudah membahas tentang rencana perkuliahan semester atau RPS. Nah, hari ini kita akan memulai membincang dan mendiskusikan topik-topik dan tema-tema yang sudah kita rencanakan pada satu pekan yang lalu. Baik para mahasiswa, sehat semua ya. Saya harap panjenengan itu sehat terus, semangat terus, dan berdedikasi tinggi dan selalu mengajak kepada hal-hal yang menyebabkan semangat teman-teman semua dalam mengikuti perkuliahan. Sebelum lebih lanjut kita melanjutkan perkuliahan kita, agenda kita hari ini adalah membahas topik pertama, ya. Apa itu topik pertama? Habis ini kita akan membahasnya. Mari kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga perkuliahan kita, semoga kajian kita, diskusi kita dimudahkan oleh Allah untuk kita pahami. Kemudian target-target atau harapan-harapan kita yang sudah kita rencanakan di awal semester pekan yang lalu bisa kita selesaikan selama satu semester ini, dan tentu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah supaya kita selalu mendapat ridhonya. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawayna wa ala ma nawa salafus salihin wa ila hadratin walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ila hadrati jami'i silsilatil Qur'anil muntahat nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhil Qur'an fi Nusantara Indonesia wa ila hadrati jami'i masyayikh tabwir wa ila hadrati muassis tabwir hadrat Syekh Hashim Asy'ari جميع أصولهم وفروعهم ومن نسب إليهم ببركة علومهم ونفعنا بهم وبعلومهم وإسرارهم في الدارين آمين. ونخص خصوصا خاصة إلى حضرة جميع سلسلة القرآن المنتهى حتى نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لنا لكم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik para mahasiswa, sebelum kita mulai, kita lanjutkan diskusi kita pada topik pertama ini. Saya hendak mengingatkan kembali kepada saya sendiri, juga kepada seluruh para mahasiswa, saya mengajak panjenengan semua untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk tetap sehat, tetap bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan yang menjadi tanggungan kita bisa kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, topik kita hari ini adalah topik 1 atau topik pertama, yaitu tentang Al-Quran dan pemeliharaannya. Kita akan ngobrol tentang topik Al-Quran dan pemeliharaannya. Apa isinya kira-kira dalam topik ini? Topik ini isinya adalah yang pertama, Al-Quran dan studi Al-Quran.
Jadi kita akan ngobrol apa sih Al-Quran itu, apa sih studi Al-Quran itu. Kemudian yang kedua adalah upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran. Apa upaya-upaya dalam menjaga autentisitas, originalitas Al-Quran atau keaslian Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Baik, itu 3 hal itu ya yang akan kita diskusikan. Baik, berikutnya kompetensi mahasiswa. Jadi perkuliahan ini menargetkan atau merencanakan kompetensi perkuliahan atau kompetensi apa saja yang akan yang akan diwujudkan dalam tatap muka online atau non tatap muka atau dalam perkuliahan ini. Kompetensinya adalah yang pertama, mahasiswa mampu membedakan pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Jadi ada 3 materi. Yang pertama adalah Al-Quran dan studi Al-Quran. Maka kemampuan atau kompetensi mahasiswa itu adalah mampu membedakan pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Definisinya. Apa definisinya studi Al-Quran? Kemudian, untuk mengukur ketercapaian dari kompetensi mahasiswa tentang membedakan pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran, maka pertanyaan yang diberikan untuk dijawab mahasiswa adalah apa perbedaan Al-Quran dan studi Al-Quran, jelaskan. Itu ya. Baik, berikutnya adalah yang kedua, kemampuan yang kedua atau kompetensi yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara global isi kandungan Al-Quran. Jadi ini akan diukur kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Itu akan diberi pertanyaan, sebutkan isi kandungan Al-Quran secara global. Sebutkan contoh ayatnya masing-masing. Jadi panjenengan nanti akan ditanya. Jika panjenengan tidak bertanya, ya akan ditanya ya. Akan ditanya tentang isi kandungan Al-Quran dan contoh ayatnya. Baik, berikutnya adalah yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan atau fungsi Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Nah, ini pertanyaan untuk mengukur ketercapaian mahasiswa dalam kemampuan atau kompetensi ini adalah jelaskan fungsi dan kedudukan Al-Quran dalam Islam. Jadi misalnya, ini nanti ke materi ya. Oke, berikutnya yang keempat adalah kemampuan mahasiswa itu, mahasiswa mampu mendeskripsikan sejarah dan kegunaan studi Al-Quran. Jadi mahasiswa itu nanti diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menjelaskan, menggambarkan, menarasikan ya sejarah studi Al-Quran atau periodisasi perkembangan ulumul Quran atau studi Al-Quran. Nah, pertanyaan untuk mengecek ketercapaian kemampuan ini, kemampuan mahasiswa dalam mendeskripsikan sejarah dan kegunaan studi Al-Quran atau sejarah studi Al-Quran atau sejarah perkembangan studi Al-Quran dan kegunaan studi Al-Quran. Itu adalah jelaskan periodisasi studi Al-Quran. Kemudian jelaskan manfaat studi Al-Quran. Dua pertanyaan untuk satu kompetensi. Berikutnya adalah kemampuan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran. Jadi upaya apa saja yang diupayakan atau dilakukan dalam menjaga autentisitas Al-Quran, dalam menjaga keaslian Al-Quran. Nah, pertanyaan untuk mengecek ketercapaian ini adalah
apa saja upaya pemeliharaan Al-Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang? Ini ya, ini harus bisa dijawab ini. Kalau tidak bisa dijawab berarti ada, ya harus bisa dijawab ya, harus bisa dijawab. Baik, kemampuan yang keenam atau kompetensi yang keenam itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan hikmah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, ini merupakan materi yang ketiga tadi ya, bahwa Al-Quran hikmah bahasa Arab menjadi bahasanya Al-Quran. Ini mahasiswa mampu menjelaskannya, apa hikmahnya. Kemudian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur ketercapaian ini, mahasiswa akan ditanya, jelaskan apa saja hikmah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Oke, berikutnya adalah materi. Nah, 6 komponen kompetensi itulah yang menjadi dasar nanti kalau ada kuis, kalau ada UTS, kalau ada UAS. Nah, pertanyaan-pertanyaan akan diambilkan dari situ. Nah, kalaupun misalnya tidak sama, intinya akan sama. Kalau misalnya redaksinya berbeda, tapi intinya sama untuk mengukur ketercapaian kompetensi itu, gitu ya. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, tadi ada 3 materi ya. Materi yang pertama tentang Al-Quran dan studi Al-Quran. Apa Al-Quran itu, apa studi Al-Quran itu. Baik, kita lihat ini definisi Al-Quran. Kita akan melihat definisi Al-Quran. Kita agak gedein dikit ya. Oke, kita gedein dikit. Saya mengutip 2 pendapat. Yang pertama itu adalah ini kurang begitu jelas ya. Siapa ini? Yang kedua ini pendapatnya Az-Zarqani. Az-Zarqani itu jadi di Manahil Irfan. Kemudian yang pertama ini Subhi Salih. Ini tidak begitu jelas. Jadi coba saya agak berdekat dikit ya. Baik. Baik, ini yang pertama menurut Ali As-Sabuni ya, bukan Subhi Salih ya, ternyata Ali As-Sabuni. Al-Quran itu adalah kalamullahi al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu bi suratil fatihati wal mukhtatam bi suratin nas. Al-Quran itu menurut As-Sabuni adalah kalamullah, firmannya Allah. Ya, kenapa pakai kalamullah? Nanti akan berbeda banyak pendapat tentang bagaimana kalamullah itu diberikan. Padahal kalamullah itu kan bila sautin, bila surin, bila suratin, tanpa bentuk, tanpa suara. Ya, makanya diberi istilah kalamullah. Kalamullah al-munazzal, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul melalui biwasitatil amin Jibril, melalui perantara malaikat Jibril al-amin yang gelarnya al-amin alaihi salam, al-maktubu yang ditulis fil masahif di mushaf, al-manqulu yang di mangkul itu ya, mangkul diwariskan secara mangkul itu ya diwariskan ya, al-mangkul melalui naqala, melalui dawuh, melalui perkataan. Al-mangkulu ilaina yang sampai kepada kita, bitawaturi al-mangkulu ilaina,
yang sampai kepada kita bitawaturi, melalui jalan yang mutawatir ya. Mutawatir itu adalah satu sistem pelacakan sebuah berita, informasi, di mana informasi itu diketahui oleh orang banyak, yang di mana orang banyak tidak mungkin menyepakati kebohongan. Al-muta'abbad yang itu dinilai sebagai sebuah ibadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Al-mabdu yang diawali bi suratil Fatihah, dengan surat Fatihah, wal mukhtatam bi suratil Nas, diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini Ali As-Sabuni. Kemudian menurut Az-Zarqani, sebelum ke Az-Zarqani kita lihat definisi As-Sabuni ya. As-Sabuni mematok beberapa kriteria. Yang pertama, kalamullah al-munazzal, yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian ditulis dalam mushaf, al-manqul ilaina bitawatur, dan itu sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dinilai ibadah dalam membacanya. Al-mabdu bisuratil Fatihah, yang dimulai dari, yang diawali dengan surat Fatihah. Jadi menurut Ali As-Sabuni itu diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kita lihat bagaimana definisi dari Az-Zarqani. Huwa al-kalamu al-mu'jiz al-munazzal 'ala an-nabiy al-maktubu fil masahif al-manqulu ilayna bit-tawatur al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang berfungsi sebagai mukjizat, yang turun kepada Nabi, yang tertulis di mushaf, dan sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dinilai ibadah, membacanya dinilai ibadah. Ini definisi Al-Quran. Bedanya dengan antara Zarqani dengan As-Sabuni itu hanya di penambahan istilah al-mabdu bi suratil Fatihah wal mukhtatam bi suratil Nas. Az-Zarqani tidak memakai itu. Baik, ini definisinya ya. Jadi kalau nanti ditanya apa definisi Al-Quran, ini al-kalamu al-mu'jiz al-munazzal 'ala an-nabi al-maktub fil musahif al-manqul ilaina bit-tawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Baik, gitu. Oke, berikutnya adalah definisi studi Al-Quran. Baik, studi Al-Quran. Studi Al-Quran itu nama atau istilah lainnya adalah ulumul Quran. Studi itu bahasa Inggris, study, belajar atau mengkaji Al-Quran. Itu ya Al-Quran berarti mengkaji Al-Quran. Kalau ulumul Quran itu, ulum itu pengetahuan, Al-Quran ya Al-Quran, pengetahuan tentang Al-Quran. Studi Al-Quran itu mempelajari Al-Quran, gitu ya. Saya mengambil dua istilah, dua pengertian dari Az-Zarqani dan Manna Al-Qattan. Az-Zarqani itu menyatakan bahwa, ini juga kurang jelas juga ya, coba saya gedein ya. Oke. Az-Zarqani menyatakan bahwa studi Al-Quran itu adalah satu disiplin ilmu yang membahas dengan satu disiplin ilmu yang berisi pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Sekali lagi ya, menurut Az-Zarqani, studi Al-Quran atau ulumul Quran itu adalah satu disiplin ilmu yang di dalamnya merupakan yang di dalamnya berisi pembahasan
yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya atau asbabun nuzul, kemudian urut-urutannya atau tartibul ayat, kemudian pengumpulannya atau al-jam'u wa tadwin, kemudian penulisannya atau rasm, dan wal kitabah, kemudian bacaannya atau ilmu qiraat, tafsirannya atau ilmu tafsir, kemu'jizatannya atau ijazul Quran, nasikh dan mansukh atau perevisian atau perevisian revisi hukum dalam Al-Quran, kemudian penolakan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan lain-lain dan sebagainya. Ini menurut Az-Zarqani. Semuanya yang berhubungan dengan Al-Quran maka itu masuk dalam kategori studi Al-Quran menurut Az-Zarqani, ya. Tapi tidak keluar dari poin-poin ini, dan lain sebagainya itu adalah lain-lain yang tidak keluar dari asbabun nuzul, tartibul ayat, al-jam'u wa tadwin, pengumpulan, penulisan, bacaan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mana al-qattan. Menurut mana al-qattan, studi Al-Quran itu adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, sama ya, pengumpulan sama, dan urutannya sama dengan Az-Zarqani. Pengetahuan tentang Makki dan Madani, nah ini yang tidak sama. Di sini tidak ada, yang di Az-Zarqani tidak ada, di Mana'ul Qattan ada. Kemudian nasikh mansukh sama, muhkam dan mutasyabih, nah ini juga beda. Di Az-Zarqani tidak ada. Nah mungkin ini yang dimaksud oleh Az-Zarqani dan lain sebagainya itu. Makki Madani tidak ada di Az-Zarqani, tapi di Mana'ul Qattan ada. Kemudian muhkam mutasyabih di mana Qattan ada, Az-Zarqani tidak ada. Kemudian dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Saya kira itu ya untuk definisi studi Al-Quran. Baik, berikutnya adalah sejarah. Oke, saya gedein dikit. Sejarah dan perkembangan studi Al-Quran atau ulumul Quran. Nah, ini pada masa Rasulullah, embrio awal, ada beberapa fase ya, ada beberapa periode. Periode pertama pada masa Rasulullah, periode kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian Khulafaur Rasyidin itu, bukan Khulafaur Rasyidin ya, saya maksud pada masa Khulafaur Rasyidin nanti dibagi-bagi. Kemudian pada masa sahabat pasca Khulafaur Rasyidin, dan setelah itu masa tabi'in. Kemudian yang keempat masa pembukuan atau tadwin. Pembukuan maksudnya pembukuan ilmu studi Al-Quran ya, bukan pembukaan Al-Quran ya. Kemudian yang kelima masa kontemporer. Oke, saya kira itu silakan dipelajari di bahan ajar yang sudah saya berikan. Itu ada semua di situ, tinggal baca saja ya. Oke, masa Rasulullah itu bagaimana, kemudian masa Khulafaur Rasyidin itu bagaimana, kemudian dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah tentang kegunaan studi Al-Quran. Nah, apa sih gunanya studi Al-Quran itu? Ini saya kecilin karena kemakan tulisannya tidak kelihatan. Oke, kegunaan studi Al-Quran itu yang pertama, agar dapat memahami kalam Allah Azza wa Jalla sejalan dengan keterangan yang dikutip oleh para sahabat dan para tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Jadi kegunaan studi Al-Quran itu tentu untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu biar pahamnya kayak siapa kan? Ya tentu pahamnya seperti paham santri-santrinya Rasulullah. Siapa santri-santrinya Rasulullah? Ya para sahabat. Setelah para sahabat siapa? Ya para tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Ya tabi'in. Nah, supaya
kita paham Al-Quran sebagaimana pemahaman beliau-beliau, para tabi'in, para tabi'in. Caranya kita paham, ya kita mengikuti manhaj atau metodologi atau cara memahami Al-Qur'annya beliau-beliau, bukan cara kita sendiri ya. Cara kita sendiri memahami Al-Qur'an, kita baca terjemahnya saja, kita simpulkan sendiri, kita praktekkan sendiri. Nah, itu kan cara kita ya, bukan caranya para tabi'in, bukan caranya para tabi'in. Baik, berikutnya agar yang kedua adalah kegunaan studi Al-Quran agar mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, sebenarnya ini bukan gaya ya, corak istilahnya. Itu corak itu ya macam corak itu ya macamnya ya. Jadi supaya kita itu tahu ketika kita mau melihat tafsir fikih itu kita baca tafsir apa. Tentu kita bisa melihat Rawail Bayan misalnya, kemudian Jami' li Ahkamil Quran Al-As-Sabuni, Rawail Bayan Al-As-Sabuni. Kemudian kita bisa melihat kalau tafsir fikih misalnya Qurtubi, kemudian ada Jassos, itu ya. Kemudian misalnya kalau tafsir tasawuf misalnya tasawuf atau akhlak, kita bisa baca tafsirnya Lataiful Isyarat Al-Qushairi, kemudian tafsirnya As-Sulami, kita bisa baca. Oke, baik. Nah, kemudian tafsir yang lain-lain masih banyak ya, misalnya tafsir yang kebahasaan misalnya tafsir Baidawi, tafsir Jalalain, itu tafsir kebahasaan. Terus kebahasaan itu maksudnya menjelaskan secara mufradat. Yang ketiga, kegunaan studi Al-Quran adalah agar mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang paling penting ya. Kita belajar studi Al-Quran itu supaya kita menjadi tambah wawasan, kita menjadi tambah paham bahwa perbedaan dalam memahami Al-Quran itu boleh ya. Yang penting caranya benar. Kalau caranya benar, hasilnya tidak sama, tidak apa-apa, yang penting caranya yang benar, begitu ya. Kalau misalnya caranya tidak menggunakan standar baku yang digunakan oleh para mufassir, ya tentu itu tidak boleh. Tidak boleh itu artinya ya dilarang. Nah, makanya terus bagaimana dong Al-Quran itu kan sebagai petunjuk? Ya harus nanya, fas'alu. Nanya kepada siapa? Fas'alu ahla dzikri. Nanya kepada mereka yang ngerti, pinter tentang ulumul Quran, tentang tafsir, tentu dengan syarat-syarat. Nanti di kajian berikutnya itu nanti ada kode etik menafsirkan Al-Quran, standar yang digunakan dalam atau syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Saya kira itu untuk yang kegunaan studi Al-Quran nomor 3. Yang nomor 4 adalah mengetahui ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi kita belajar studi Al-Quran itu supaya kita itu mengetahui bahwa ada ilmu-ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Ilmu balaghah, ilmu sharaf, ilmu nahwu, kemudian ilmu bade', ilmu bayan, kemudian qawaid tafsir atau kaidah-kaidah tafsir, atau biasa disebutkan qawaid usul atau kaidah usul fikih, kemudian ilmu hadis. Nah, ini dan mustalahul hadis tentunya ya. Ini akan sangat dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Ketika itu
ilmu-ilmu itu digunakan untuk memahami Al-Quran yang bersifat syariat. Syariat dalam artian hukum-hukum dalam Islam, kemudian ajaran-ajaran dalam Islam menggunakan ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi. Tapi ketika menafsirkan ayat-ayat kauniyah, maka dibutuhkan keahlian atau ilmu disiplin ilmu lain untuk memahami Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian alam. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Gimana wasyamsu? Dan matahari itu berjalan pada porosnya, tempat berjalannya. Nah itu kan bisa dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, selain ilmu-ilmu yang digunakan secara standar oleh ulumul Quran. Baik, berikutnya adalah kedudukan atau fungsi Al-Quran. Baik, ini kedudukan kedudukan atau fungsi Al-Quran itu yang pertama adalah Al-Quran itu sebagai petunjuk ya bagi seluruh umat manusia. Nah, menurut Pak Kles ini ya, fungsi ini merupakan fungsi yang utama, hudan linnas. Jadi fungsi yang pertama itu hudan linnas. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan. Nah, hudan digunakan oleh Al-Quran dalam beberapa konteks. Yang pertama konteksnya adalah hudan lil muttaqin, kedua adalah hudan linnas. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu konteksnya akan berbeda ketika Al-Quran digunakan. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi antara orang yang bertakwa dengan orang manusia secara umum yang non-Islam misalnya. Nah, konteksnya akan berbeda. Kalau Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka Al-Quran itu akan menjadikan muttaqin lebih dekat kepada Allah. Tapi Al-Quran itu jika Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, maka Al-Quran itu adalah menjadi inspirasi pengetahuan saja. Inspirasi pengetahuan, baik itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam, ilmu psikologi, ilmu kesehatan, dan lain-lain ya. Yaitu yang pertama petunjuk bagi manusia, seluruh umat manusia ya, tidak hanya hudal lil muttaqin ya, karena menggunakan dua, hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Yang kedua adalah Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, Al-Quran itu sebagai sebagai usul ya, sumber ajaran ya. Sumber ajaran itu yang mulai ubudiyah, mulai ubudiyah, kemudian muamalah, kemudian munakahat, kemudian qadaya wal janayat. Nah, itu bersumber dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu kedudukan atau fungsinya adalah sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi tiga ya. Yang pertama itu adalah hudan linnas atau petunjuk hudan sebagai hudan ya, petunjuk bagi siapa? Hudan lil muttaqin, orang bertakwa, dan hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga adalah bukti sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad. Itu ada tiga. Kemudian isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ini termaktub dalam surat Fatihah. Nah, kita harus paham ini. Nanti kalau ditanya apa isi kandungan Al-Quran, jawabannya isi kandungan Al-Quran itu adalah termaktub dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama ajaran tauhid yang tercantum dalam ayat kedua. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung tauhid. Ya. Kenapa? Karena menyebutkan Allah di situ ya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah.
Oke, kemudian yang kedua adalah janji dan ancaman termaktub dalam ayat keempat. Ayat keempat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayat keempat itu Maliki yaumiddin. Itu isi kandungan Al-Quran. Ya, apa? Isinya janji dan ancaman. Istilahnya al-wa'du wal-wa'id. Wa'd itu janji, wa'id itu ancaman. Wa'd itu janji. Janji itu adalah janji Allah tentang hal-hal yang menyenangkan, misalnya janji surga, janji dicintai Allah. Nah, itu waktu. Wa'id itu ancaman. Ancaman itu ya satu hal yang bersifat mengancam kalau berbuat dosa nanti di neraka dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah isi kandungan Al-Quran ketiga itu ibadah. Nah, terdapat pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang keempat, jalan menuju kebahagiaan hidup. Jadi Al-Quran itu adalah isi kandungannya yang keempat, jalan atau cara menuju kebahagiaan hidup, atau cara supaya atau pedoman hidup ya, pedoman hidup, way of life gitu ya. Yang kelima itu adalah berisi atau isi kandungan Al-Quran yang kelima itu berita-berita atau cerita-cerita umat terdahulu, kisah-kisah umat-umat terdahulu gitu ya. Itu pada ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau marahi, yang engkau benci ya, dan juga jalan orang-orang yang tersesat. Nah, itu ada 5 isi kandungan Al-Quran. Baik, berikutnya adalah upaya-upaya pemeliharaan autentisitas Al-Quran. Nah, ini ada pemeliharaan Al-Quran ini, maksudnya pemeliharaan Al-Quran itu pemeliharaan keaslian Al-Quran. Keaslian itu apa? Ya tidak palsu. Tidak palsu itu maksudnya apa? Ya tidak berubah. Mulai dari awal turun sampai sekarang tidak berubah. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, itu namanya autentisitas atau pemeliharaan keaslian Al-Quran. Nah, itu dimulai masa Nabi sampai masa sekarang ya. Ini kurang ya. Pada masa Nabi itu Jam'ul Quran, dan Jam'ul Quran itu mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran itu ya dengan cara bil hifdzi wal kitabati bil rasm. Ya, mengumpulkan Al-Quran dengan cara menghafalnya. Kemudian kitabah ya menulis ya, kemudian pemeliharaan autentisitas Al-Quran itu ada pada masa Abu Bakar. Ini nanti silakan dibaca tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar yang diinisiasi oleh Sayyidina Umar. Kemudian yang ketiga masa Utsman bin Affan. Silakan juga dibaca di bahan ajar yang sudah saya berikan, bahwa pada masa Sayyidina Utsman itu dilakukan tadwinul Quran ya. Tadwin itu penjilitan Al-Quran. Perapian, penjilitan itu tadwin ya. Baik, berikutnya adalah kemudian pada masa kontemporer sekarang ini di berbagai negara berbeda-beda cara yang diupayakan. Kalau di Indonesia sudah ada Kementerian Agama yang menangani khusus tentang pemeliharaan Al-Quran, divisinya Lajnah Pentasrikhan Wasat Al-Quran. Baik, yang berikutnya adalah hikmah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, apa hikmahnya? Pertama, dasar dulu. Dasarnya kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab? Yang pertama,
ini pada surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh ahajamiyyu wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqaru wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ini yang pertama. Dan yang kedua ada di surat Yusuf ya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ila akhirih. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dengan bacaan selain Arab, tentulah mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing? Jamian, bahasa asing. Asing maksudnya selain Arab. Karena bisa berada di Arab, maka bahasa yang digunakan bahasa bilisani qaumihi, ya. Seperti Nabi Musa pada surat surat Ibrahim itu di bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Karena Nabi Muhammad itu Arab, maka kita cinta Arab, ya. Kita cinta Arab karena Nabi itu berasal dari Arab. Oke, itu berikutnya adalah, ini dasarnya dulu ya, kemudian hikmahnya. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia, ya. Nah ini hikmah yang pertama, kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Pertama, bahasa Arab itu adalah bahasa tertua di dunia. Ini menurut sejarahnya, Nabi Adam dan Hawa itu menggunakan bahasa Arab. Baik, yang kedua hikmahnya adalah bahasa Arab itu paling banyak memiliki kosakata. Paling banyak memiliki kosakata itu bahasa Arab itu punya kata yang banyak untuk menunjukkan satu perbuatan. Misalnya melihat, kita itu kalau di Jawa ada melihat, ada melirik, ada ngintip, apalagi ada melilik, mencicil. Nah itu kan sama-sama melihat, tapi kan beda maknanya. Sama di Arab juga begitu ya. Kemudian kalau kita mendengar itu kan ada mendengar, ada mendengarkan, ada nguping, ada dan lain-lain. Berkata itu ada berteriak, ada bisik-bisik, itu kan ngomong ya. Berkata juga kan, tapi beda-beda maknanya. Nah, di Arab itu ada semuanya yang begitu itu. Oke. Bahasa Arab paling banyak memiliki kosakata ya. Baik, berikutnya adalah, nah ini berarti materi sudah selesai. Ini latihan soal. Ini soal-soal ini akan diberikan kepada panjenengan semua pada akhir perkuliahan. Jika ada yang bertanya maka ya kita diskusi. Kalau tidak ada berarti ya panjenengan akan diberi pertanyaan 7 ini. Apa perbedaan Al-Quran dan studi Al-Quran? Sebutkan isi kandungan Al-Quran, sebutkan contoh ayatnya masing-masing, jelaskan fungsi dan kedudukan Al-Quran dalam Islam, jelaskan priorisasi studi Al-Quran, jelaskan manfaat studi Al-Quran, apa saja pemeliharaan Al-Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang, jelaskan apa hikmah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Saya kira itu para mahasiswa, ini perkuliahan kita, materi ini sudah selesai. Saya harap panjenengan semua bisa mengikuti, kemudian bisa memberikan tanggapan-tanggapan, pertanyaan maupun usulan-usulan yang berkaitan dengan pengembangan mata kuliah ini, pengembangan pembelajaran ini supaya lebih baik lagi, supaya teman-teman semuanya lebih paham lagi dan tidak malu-malu kalau misalnya ada yang kurang paham. Karena kalau malu-malu nanti ya nggak paham-paham gitu ya.
Baik para mahasiswa, saya kira perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini sudah cukup ya. Kita sudah ada materi, kemudian sudah saya sampaikan materi, sudah saya sampaikan komponen target kemampuan, dan saya sudah sampaikan contoh soal untuk mengukur kemampuan para mahasiswa. Tugasnya adalah panjenengan membaca ulang bahan ajar itu, kemudian kita diskusikan mana kira-kira yang tidak paham. Kalau sudah paham berarti kita tinggal diskusi menjawab pertanyaan yang tadi. Baik para mahasiswa, akhir kata perkuliahan kita ini sudah selesai. Saya harap semuanya sehat selalu. Perkuliahan kita nyatakan selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.